teman-teman, ketemu lagi di channel kita. Hari ini saya akan mencoba meliput, mengeksplor yaitu Masjid Sang Cipta Rasa. Nanti kita akan diskusi lebih banyak tentang sejarah seperti apa sih Masjid Sang Cipta Rasa ini. Simak liputannya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Halo teman-teman, kita akan diskusi langsung dengan pemandu saya, Kang Rudi Mulyana. Rudi Mulyana ya. Assalamualaikum Kang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang, kita mau tanya-tanya nih tentang sejarah dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Mas Nana memberikan kepercayaan kepada saya. Alhamdulillah nanti kita akan mendampingi Mas Nana selama berada di Masjid bersejarah Masjid Agung Sang Cipta Rasa Keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini didirikan sekitar abad ke-14 ya, tepatnya tahun 1480 Masehi. Yang mendirikan langsung adalah Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati ya. Jadi beliau setelah 1 tahun diangkat menjadi Sultan Cirebon yang pertama, beliau diangkat pada tahun 1479 Masehi. Beliau tidak melulu memperindah istana, namun beliau lebih mementingkan untuk kemaslahatan umat. Maka beliau mendirikan sebuah masjid negara. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Mas Nana. Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati. Pakungwati ya teman-teman. Sebelumnya sebelum Masjid Agung Cipta Rasa adalah Masjid Agung Pakungwati ya. Sesuai dengan nama keratonnya Mas Nana. Oh iya, nama Pakungwati kan sesuai dengan masjid keraton awal. Oh, Masjid jadi Agung sebelum Kasepuhan Cirebon itu Keraton Dalam Agung Pakungwati. Dalam Agung Pakungwati ya teman-teman. Nama dari istri Syekh Syarif Hidayatullah yang adalah Nyi Mas Ayu Pakungwati ini adalah putri dari Raden Walang Sungsang atau Mbaku Cirebon atau Pangeran Cakrabuana. Jadi sepupuan nikah. Oh. Iya. Nah kemudian alhamdulillah kita tepat berada di Gapura awal ya. Masjid ini dibangun tadi saya terangkan di awal sekitar tahun 1480 ya, atau semasa di era Wali Songo ya. Beliau menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ya. Jadi masjid ini kita bisa lihat itu ada ya, masjid diambil dari kata sang yang bermakna keagungan ya. Cipta yang berarti dibangun ya, dan rasa berarti yang digunakan. Jadi maknanya berarti keagungan yang dibangun dengan rasa dan pikiran yang luar biasa menjadi tempat berkumpulnya para wali pada masanya. Oke, kita langsung ke dalam aja Mas. Ya, teman-teman, kita mau explore seperti apakah Masjid Sang Cipta Rasa ini di dalamnya. Oke, teman-teman, kita masuk ya ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Silakan. Alhamdulillah ini gerbang pertamanya. Alhamdulillah Mas Nana kita masih menemani ya. Nah nanti di dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini ada sumur ya. Sumurnya ini sudah usianya hampir sekitar 6 abad yang lalu ya. Sumurnya 2, maka ada bentuknya ya. Nah ini Mas Nana, ini adalah sumur yang dipergunakan untuk tempat berwudunya para wali. Masih asli keasliannya Pak Nana. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ini untuk berbagai macam kesembuhan. Yang punya hajat, punya apa ya, boleh kita lihat dah. Kita di sini ya. Assalamualaikum. Nah ini
Nanti Mas Nana mau sholat hajat boleh, 2 rakaat boleh. Nanti kita ambil wudhu bareng ya. Harus sekedar mau cuci muka pun boleh ya. Nah, setelah berwudhu di sini, para wali menaruh jasnya di sini, Mas. Ada tempat jubah yang keasliannya masih dijaga. Ini jubah para wali ditempelkan di itunya di sini. Ini rotanya masih asli. Oh, ini ya? Iya. Ini tempat jubah Para Para wali. wali ya? Iya. Ditajam. Ma izin ma sarapan ta ma. Alhamdulillah lagi ada sarapannya. Nah ini khusus memasuki ruang utama Masjid Agung Sang Cipta Rasa ya. Ini jumlah pintunya berjumlah 9 Mas Nana ya. Jumlah 9 pintu ya. Dan ini ada pintu yang khusus dibuka tiap hari ini ya. Ini khusus keluar masuknya jamaah ya. Mangga kita masuk ya. Alhamdulillah, Mas Nana masuk terakhir tahun berapa ke sini? Udah lama sih. Alhamdulillah ya. Nah, ini kita bisa lihat Mas Nana ya. Ini 9 pintu ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7, 8, 9. Dengan yang di ini. Jadi 4, 1 di ya, 4 kiri kanan, satunya di belakang ya. Ini melambangkan jumlah wali yang 9 Mas. Adanya wali sanga. Ini nggak boleh masuk kalau dari sini. Ini ada hari-hari tertentu ya. Setiap itu sultan dari sini ya keluar masuknya. Ini angka 9 ini merupakan angka koromah. Boleh dikatakan angka istiqomah ya. Jadi 9 dikali berapapun hasil akhirnya tetap 9. Ini falsafah hidup juga. Bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat lawang sanga Mas Nana. Lawang sanga itu artinya bahwa manusia itu jumlah lubangnya berjumlah 9 ya. Itu ada ya Mas mungkin tahu ya. Nah ini khusus untuk tempat sholatnya keluarga besar dari keraton ya. Khusus Kesultanan Kanoman ya. Nah, kalau dari sana di sana tempat duduknya Sultan Kasepuhan. Oh, jadi ada 2 tempat ya? Iya. Jadi teman-teman di sini ada 2 tempat ya. Itu tempat Sholatnya sholatnya Sultan Kasepuhan dan Sultan Kanoman. Kanoman yang tadi sebelumnya ya. Ya. Nah ini mihrabnya, mihrab ya, tempat untuk berkhotbah. Ini jalan para wali masih asli ya. Masih asli ya? Di Jalan Sunan Jati mihrabnya. Betul. Nah ini pengimamannya Mas. Pengimaman ya. Luar biasa. Nah ini tempat di mana kumandangnya azan 7. Mungkin Mas Nana pernah mendengar setiap hari Jumat itu kami di Masjid Agung Sang Cipta Rasa azannya lain dari yang lain. Itu terkenal dengan kumandangnya azan pitu ya. Kumandangnya azan 7. Jadi azan yang diserentakkan bersama-sama 7 orang muazin ya. Di sini tempatnya ya. Nah ini sejarahnya terlepas dari itu legenda dari Satria Menjangan Wulung ya. 7 itu melambangkan apa ya? 7 ini melambangkan angka penciptaan. Mohon maaf ya, Allah menciptakan 7 hari, 7 langit, 7 bumi ya. Ibaratnya banyak yang berjumlah angka 7 di dalamnya. Namun sejarah ini luar biasa Mas. Ini para santri yang dulu itu melantunkan kumandang azan pada waktu itu mungkin ada semacam wabah penyakit ya, yang di mitosnya itu dari legenda Sinatra Sakti yang bernama Menjangan Wulung
yang bercokol ada di memolo masjid, Mas. Di atas ya? Iya, memolo Masjid Agung ya. Maka Masjid Agung tidak ada memolonya sampai sekarang, Mas Nana. Ya, memolonya konon hijrah pindah ke Banten ya. Ini kalau kita bedah sejarah Menjangan Mulu mungkin kita tidak cukup lama ya, mungkin itu. Oke, kita lanjut ke sana ya. Di sana itu ada soko atau tiang yang semuanya terbuat dari tatal, Mas Nana. Sebentar, kalau ini tiangnya masih tiang asli ya? Masih asli. Bayangkan 1480. Oke teman-teman, ini ternyata tiangnya Masjid Agung itu masih asli ya. Dibangun tahun 1480 ya. Nggih. Ini kayunya kayu apa ya, Kang? Kayu jati, Mas. Kayu jati ya. Nggih. Oke. Ini kayunya masih asli ya. Oke. Luar biasa ya. Kita kemana lagi nih, Kang? Kita lihat di sana ada semacam saka yang bertuliskan berdirinya Masjid Agung ini ya, di bagian luar. Nah, punten, Mbak. Kenapa ini pintunya kecil? Nah, itu tadi barusan saya mau terangkan pintunya kenapa Iya, relatif betul. kecil. Jadi siapapun, kita dari kasta mana apapun di hadapan Allah tidak ada perbedaan. Rendah hati ya, otomatis biarpun sultan, raja, presiden, kalau kita datang ke masjid, copot baju kita intinya. Itu Artinya filosofinya ya? Iya. Jadi intinya seperti itu. Nah, ini ukurannya hampir sama ya. Iya, jadi besar. Ini teman-teman, pintu masuk ke dalam masjid. Nah, ini. Ini suasananya cukup ramai karena Iya. semalam itu Kliwonan. Kliwon, nah, Jumat Kliwon. Ya, Kang, biasanya kalau ramainya itu di malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon banyak beritikaf sampai pagi ya. Nah, ini gebyok. Oke. Ini peninggalan lama juga. Iya. Gebyok atau gebyoknya seperti ini. Ini walau ulang bisawab, ini ada dulu air di sini, Mas. Air. Tempat berwudu juga di sini. Eh? Tempat berwudu. Oh, di sini air dulu Iya. ya. Oke. Ini teman-teman dulunya air Nah, tempat ini berwudu pintu ya. ini kalau dibuka setiap nanti 1 Syawal dan 10 Zulhijjah, pintunya dibuka, terus ada momen-momen tertentu hari peringatan Islam. Jadi Sultan keluarnya tidak dari pintu kiri kanan tapi dari sini. Pintu utama ya. Iya. Biok ya. Nah, oke. Ini ukiran-ukiran lama juga ya. Luar biasa, ini lambang insan kamil, Mas. Lambang dari insan kamil itu macan Ali ya. Ya sebelah sana. Nah, ini ada salah satu saka atau tiang yang konon dibuat ya. Ya. Jadi saka ini merupakan hasil cipta karya dari Sunan Kalijaga ya. Jadi Sunan Kalijaga itu luar biasa, Mas Nana. Ini ada sebuah filosofi ya. Aduh, bahasa mohon maaf ya. Ini tiang saka tatal ada di Masjid Demak pun ada. Jadi ketika itu ya, salah satu tiang dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini ya dijadikan tiang di salah satu kelenteng atau vihara yang di daerah Jamblang ya. Nah, ini karena kekurangan tiang, Sunan Kalijaga membuat serpihan-serpihan kayu ya, serpihan kayu di ini. Jadi ini Dibuat. tiangnya itu serpihan kayu ya, Iya, luar biasa, Mas Nana. teman-teman. Sangat fatal. Ini tingginya berapa meter ya? Sama dengan yang di sana, sampai ke atas ya. Ya hampir 10 meter lah, Mas Nana, atas ya. Nah, ini ada prasasti yang mungkin Mas Nana bisa baca ya. Ini cuma satu yang bertulisan ini tiangnya. Saya sendiri mohon maaf tidak bisa mengartikan ya.
Jadi kurang lebihnya bahwa Masjid Agung itu didirikan pada sekitar tahun tersebut. Bisa dilihat ya di zoom ya. Nah ini prasasti ya. Mohon maaf saya tidak bisa membacanya ya. Seperti itu. Nah itu ada makam para itu ya. Mohon maaf itu dulu para habib, para imam yang dimakamkan di sini. Nanti kalau Mas Nana berkenan di sana ada makam Ki Gedeng Alang-Alang. Oh, aduh ya sih. Ki Gedeng Alang-Alang ini adalah Kiku Cirebon yang pertama. Jadi sebelum Mbahku Cirebon atau Raden Walang Sungsang mendirikan pedukuhan, di sini sudah ada Ki Gede yang bernama Ki Gedeng Alang-Alang. Ki Gedeng Alang-Alang itu berarti maksudnya di sini. Ku Cirebon yang pertama. Ada makamnya di sebelah. Maka kita bisa lihat ya nanti. Ki Gedeng Alang-Alang. Jadi hanya di masjid ini yang ada makam, di luar keraton tidak ada ya. Mak hari ini beduk namanya ke Juru Manggir ta Mak? Iya ya. Beduk ya arane ya. Sekuro. Iya beduknya juga sudah lama nih Mas. Sekuro. Iya. Sekuro ya. Jadi teman-teman bentuk Sekuro yang usianya cukup lama juga ya. Cukup lama. Maaf makamnya kita tidak bisa ya. Ini makam beliau. Ini aja kita tidak boleh lihat paling ya. Nah, punten Mas, di shot aja. Boleh. Kenapa? Di sini boleh. Ini teman-teman makam dari Sri Manggana atau Mbahku Cirebon yang pertama Ki Gedeng Alang-Alang. pertama. Iya. Adanya persis di depan ya. Auranya mah merinding ya, kental Mas ya. Iya. Oke. Ya alhamdulillah kita sudah rangkaian akhir di area masjid bersejarah dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa Keraton Kasepuhan Cirebon. Oke, ini teman-teman ya, apa namanya jam matahari untuk menentukan waktu zuhur ya? Zuhur yang mana? Oh, zuhur yang ini. Iya. Ini bayangan Masih pagi sih Pak. masih pagi ya, tapi ini adalah Ini untuk asar Pak. ini zuhur, ini asar. Iya. Ini subuh. Oh, ini subuh ya. Iya. Oke, kalau ini? Sama dengan ini. Patokannya ini. Oh, oke. Sama dengan yang ini dulu zuhur.